Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansa, NIM 2103015011103, kelas PJKRE angkatan 2021. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul perkembangan motorik. Kemampuan motorik berasal dari bahasa Inggris, yaitu motor ability. Gerak motor merupakan suatu aktivitas yang sangat penting bagi manusia karena dengan gerak motor manusia dapat meraih sesuatu yang menjadi harapan. Selanjutnya yaitu definisi perkembangan motorik menurut para ahli Hurlock 1998. Perkembangan motorik merupakan pengendalian gerak jasmania melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Pengendalian berasal dari perkembangan refleks dan kegiatan massa yang ada pada waktu lahir. Selanjutnya yaitu Sugionto dan Sudjarwo 1992. Perkembangan merupakan proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan kerja organ-organ tubuh ke arah keadaan yang makin terorganisasi dan terspesialisasi. Perkembangan terjadi karena bentuk perubahan kualitatif, kuantitatif, atau kedua-duanya secara serempak. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik, yaitu mengantarkan perubahan fisik yang terjadi dalam pembentukan organ pada masa embrio. Myelination di saraf otak menampakkan organ penting. Yang kedua yaitu proses yang menyebabkan perubahan ukuran fisik dan bentuk. Adaptation merupakan respon tubuh terhadap tuntutan dari lingkungan. Selanjutnya yaitu keterampilan motorik. Mendefinisikan keterampilan motorik dengan mengaitkan pada kata otomatik, cepat, dan akurat. Setiap pelaksanaan keterampilan yang terlatih merupakan rangkaian koordinasi dari beratus-ratus otot yang rumit, melibatkan perbedaan isyarat dan koreksi kesalahan yang berkesinambungan. Selanjutnya itu dalam keterampilan motorik yang terkoordinasi, baik otot yang lebih kecil memainkan peran yang besar. Keterampilan yang dipelajari dengan baik akan berkembang menjadi kebiasaan. Selanjutnya yaitu masa kecil merupakan masa ideal untuk mempelajari keterampilan motorik. Yang pertama itu tubuh anak kecil lebih lentur ketimbang tubuh orang dewasa. Yang kedua, anak belum banyak melihat keterampilan yang akan berbentuk dengan keterampilan yang akan dipelajari. Dan yang terakhir yaitu secara keseluruhan anak lebih berani pada waktu kecil ketimbang telah besar. Selanjutnya yaitu hal-hal penting dalam mempelajari keterampilan motorik ada dua. Yang pertama, kesempatan berpraktik. Anak harus diberi waktu untuk berpraktik sebanyak yang diperlukan untuk menguasai suatu keterampilan. Dan yang kedua yaitu motivasi belajar, penting untuk mempertahankan minat dan upaya untuk membuat anak lebih bersemangat. Selanjutnya yaitu cara mempelajari keterampilan motorik. Yang pertama yaitu belajar coba dan ralat, yang kedua itu meniru, dan yang ketiga itu pelatihan. Selanjutnya itu belajar mencoba dan ralat. Tidak adanya bimbingan dan model untuk ditiru menyebabkan anak melakukan tindakan yang berbeda secara acak. Cara tersebut biasanya menghasilkan keterampilan di bawah kemampuan anak. Selanjutnya yaitu meniru. Belajar dengan meniru atau mengamati suatu model orang tua atau anak tertua lebih cepat ketimbang belajar dengan coba dan ralat, tetapi dibatasi oleh kesalahan orang yang terdapat dalam model belajar tersebut. Sebagai contoh, anak tidak dapat belajar berenang dengan baik kalau yang ditirunya adalah perenang yang jelek. Selanjutnya itu pelatihan. Belajar dengan bimbingan atau supervisi pada waktu model memperlihatkan keterampilan dan memperhatikan bahwa anak menirunya dengan tepat sangat penting dalam tahap awal belajar. Gerakan yang salah dan kebiasaan yang jelek yang sudah tertanam akan sukar ditiadakan. Selanjutnya itu beberapa macam gerak dasar, ada 4. Yang pertama itu berjalan, yang kedua itu meloncat, yang ketiga itu melempar, dan yang terakhir itu menangkap. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Kemampuan motorik berasal dari bahasa Inggris yaitu motor ability. Gerak motor merupakan suatu aktivitas yang sangat penting bagi manusia karena dengan gerak motor manusia dapat meraih sesuatu yang menjadi harapannya. Perkembangan motorik merupakan pengendalian gerak jasmania melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Pengendalian berasal dari perkembangan refleksi dan kegiatan massa yang ada pada waktu lahir. Sekian dari presentasi pada hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.